Sabipun, selamat pagi. Pemirsa Berita Lampung kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya, Iin Hermayani. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Permukiman di 4 kecamatan di Kota Bandar Lampung diterjang banjir bandang, angin puting beliung hingga tanah longsor akibat hujan lebih dari 3 jam. Unjuk rasa di berbagai daerah kian meluas, Presiden mengimbau pendemo tidak anarkistis. Belasan murid di Lampung Utara dibawa ke puskesmas diduga akibat keracunan makanan bergizi gratis. Bencana banjir bandang, puting beliung hingga tanah longsor melanda 4 kecamatan di Bandar Lampung pada Sabtu pagi. Banjir bandang merendam ratusan rumah di Kecamatan Teluk Betung Timur dan Teluk Betung Barat. Angin puting beliung merobohkan 1 rumah di Kecamatan Panjang, lalu bencana tanah longsor terjadi di Kecamatan Enggal dan Teluk Betung Barat. Banjir bandang membawa lumpur tebal. Menurut warga, banjir bandang terjadi 2 kali sejak Sabtu dini hari yang disebabkan oleh hujan lebat selama lebih dari 3 jam. Nah, ini memang sudah pernah kejadian banjir kayak gini, tapi nggak separah ini, ya kan? Karena intensitas hujannya mungkin tinggi, nah durasinya juga mungkin agak lama, jadi ya kayak gini kejadiannya gitu. Ini pernah kok ini mah, setahun ini mungkin sudah 2 kali ya sama ini gitu. Ya. Ini dari jam berapa Pak udah Pak ini banjir tadi? Banjir ini kalau nggak salah dia 2 kali, ya dari jam 5 tadi sampai jam 7 apa setengah 8 sudah reda. Nah pas jam setengah 8 turun hujan terus lagi, itu yang mungkin intensitasnya tinggi, durasinya mungkin agak lama gitu, ya kan? Nah jadi dia agak kependung gitu, ya kan? Kiriman atau gimana Pak? Hah? Airnya kiriman atau gimana? Kiriman dari atas gunung, ya. Bencana banjir hingga longsor di Bandar Lampung tidak merenggut korban jiwa. Kerugian para korban masih dalam pendataan petugas kelurahan dan kecamatan. Penanganan daerah korban banjir melibatkan petugas Pemkot Bandar Lampung, tentara, dan polisi. Kalau untuk di Kecamatan Enggal itu kita informasi dapat yaitu tanah longsor. Untuk Kecamatan Panjang itu ada angin puting beliung, itu ada 1 rumah. Itu juga di Kecamatan Teluk Betung Timur ini debit air yang tinggi, nah itu ada di 2 titik, dan di Kecamatan Teluk Betung Barat juga debit air yang tinggi. Oh, Pak, untuk sampai saat ini BPBD sudah mengerahkan skala personelnya Pak, Pak ya? Sampai sekarang kita sudah menurunkan di 5 titik tersebut, kita sudah turunkan semua personel kita untuk mengevakuasi. Pada Minggu pagi, banjir telah sepenuhnya surut. Warga dan petugas bergotong royong membersihkan rumah dari genangan lumpur. Warga masih khawatir banjir susulan datang lagi sebab hujan masih rutin terjadi. Fri Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Hujan lebat pada Sabtu dini hari menyebabkan bencana longsor di perbatasan Bandar Lampung dengan Kabupaten Pesawaran. Bencana longsor menyebabkan lalu lintas kendaraan yang melalui Jalan Raden Edi Martadinata lumpuh total. Antrian kendaraan dari 2 arah mengular hingga lebih dari 5 km. Jalur ini merupakan jalan utama menuju banyak tempat wisata pantai dan markas Marinir Piabung Kabupaten Pesawaran. Jalan tidak bisa dilewati kendaraan akibat tertimbun lumpur dan batu yang longsor dari gunung. Penanganan longsor oleh pemerintah kota dan Polresta Bandar Lampung. Petugas mengerahkan 2 unit alat berat untuk membuka jalur dengan cara menyingkirkan material longsor. Di sini, satu di berdekatan di Garine sini ada 2 titik longsoran batu dan tanah. Nah, ini yang membuat kemudian akses jalan ke Pesawaran maupun ke Bandar Lampung agak terputus. Ini tadi
dari Dinas PU, dari pemerintah kota sudah menurunkan saat ini 2 alat yang digunakan untuk membuka akses ini. Dan mudah-mudahan segera kita terbuka aksesnya biar bisa lancar lagi jalan. Di bagian daerah Teluk Pandan, itu tepatnya di atas wilayah dunia. Nah, memang perbatasan dengan Bandar Lampung. Jadi air yang hujan deras di gunung tadi turun ke bawah membawa longsoran-longsoran batu. Nah, kami dari pemerintah Kota Bandar Lampung sudah atau sedang proses pembuatan atau pencarian tanah lokasi di atas itu untuk sebagai embung. Nah, itu kami sudah jajaki, sudah mendapatkan beberapa titik. Nanti tinggal finalisasi saja dengan PU dengan pihak dari Pesawaran. Pada Minggu pagi, jalan sudah mulai bisa dilewati kendaraan motor dan mobil. Para pengendara diimbau berhati-hati sebab jalan kondisinya licin akibat masih terdapat sisa lumpur bekas longsor. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Siang Komandan izin melaporkan. Sekarang tim dari Basarnas dan Koramil Wonosobo. Belasan ibu rumah tangga, lansia, dan anak-anak di Desa Banyu Urip, Kecamatan Wonosobo, Tanggamus, Sabtu siang dievakuasi dari rumahnya yang terendam banjir oleh petugas gabungan Basarnas, tentara, dan polisi. Warga dinaikkan ke perahu karet yang kemudian dibawa ke tempat pengungsian. Banjir merendam puluhan rumah dan ketinggian airnya ada yang hingga 1,5 meter. Pengungsi mas, kebanjiran. Sudah berapa hari Mbak? Pokoknya udah dari kemarin. 2 hari nih ya? 2 hari ini. Sementara rumah ditinggal kosong atau gimana Pak? Kosong. Kosong. Emang di rumah sampai berapa ketinggian airnya Pak? Selutut. Lutut. Perabotan gimana Pak? Ya udah diamankan. Sudah diamankan. Selain merendam permukiman, banjir juga merendam puluhan hektar sawah yang baru ditanami padi. Menurut warga, banjir yang terjadi pada hari Sabtu lalu tersebut merupakan banjir susulan yang terjadi ketiga kalinya dalam 2 pekan terakhir. Banjir disebabkan tanggul sungai jebol sejak lama, namun belum diperbaiki, sehingga saat hujan air sungai meluap ke permukiman dan sawah. Nah ini banjir susulan yang ketiga, merendam sawah kita, jadi bibit-bibit usia tanam itu ya akhirnya gagal ini. Soalnya udah 3 hari tenggelam. Itu yang masa tanamnya ada berapa hektar Pak di sini? Yang udah tanam kurang lebih 50 sampai 100 hektar lah yang udah tanam. Jadi itu kemungkinan ada tanam susulan. Terus yang bibit-bibit siap tanam juga tenggelam gitu. Masyarakat ini kan berharap agar supaya tanggul yang sudah jebol dan mengalami kerusakan ini agar kemudian segera untuk diperbaiki secara permanen begitu. Dan hal ini tentu akan kami sampaikan kepada pemerintah Kabupaten Tanggamus dan mungkin juga pemerintah provinsi atau juga mungkin nanti akan bisa disampaikan juga ke pemerintah pusat. Banjir di Desa Banyu Urip, Tanggamus tidak merenggut korban jiwa. Warga mendesak Pemda Tanggamus segera memperbaiki tanggul yang jebol supaya banjir serupa tidak terjadi lagi. Asep Saifullah melaporkan dari Tanggamus. Dua korban perahu rombongan pemancing KM Tegar Jaya yang karam di perairan laut dekat Pulau Tegalmas, Kabupaten Pesawaran telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Pencarian melibatkan petugas gabungan dari SAR, tentara, Polair, dan nelayan. Jenazah Karim umur 60 tahun warga Pringsewu ditemukan pada pencarian hari kedua Kamis sore. Jenazahnya ditemukan tersangkut jaring di dalam laut yang berjarak sekitar 15 km tidak jauh dari lokasi perahu karam. Oleh petugas, jenazah korban dievakuasi ke Dermaga Lempasing, Bandar Lampung untuk diserahkan kepada keluarganya. Hasil di pencarian kedua ini, tadi pukul 16:06 ditemukan satu korban. Ya, tidak jauh dari lokasi kejadian dan korban tersangkut di jaring. Kondisi korban meninggal dunia dan sudah dievakuasi ke dermaga pelabuhan Pantai Lempasing dan untuk diserahkan ke pihak keluarga.
Pada Jumat petang atau pencarian hari ketiga, korban terakhir bernama Kasbani, umur 50 tahun, ditemukan di Pantai Wailunik, Bandar Lampung. Jenazahnya ditemukan oleh nelayan, kemudian dilaporkan ke petugas SAR. Kemudian kami evakuasi menuju ke Rumah Sakit Abdul Muluk untuk ditangani lebih lanjut. Setelah dikonfirmasi dari pihak-pihak terkait termasuk dari keluarga korban, ternyata korban tersebut adalah Kasbani yang memang kita cari ya. Sehingga dengan ditemukannya Kasbani, akhirnya pada pukul 18.30 waktu Indonesia bagian Barat, operasi SAR saya nyatakan selesai dan kami usulkan untuk ditutup. Tenggelamnya perahu KM Tegar Jaya pada Rabu malam menyebabkan 3 orang tewas dan 14 orang lainnya selamat. Perahu karam akibat diterjang ombak tinggi. Korban meninggal yang pertama ditemukan bernama Alif. Jenazahnya ditemukan pada pencarian hari pertama atau beberapa jam setelah perahunya karam. Ari Susanto melaporkan dari Pesawaran dan Bandar Lampung.